Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Dulu kita waktu kecil juga begitu kok. Sama. Dia juga tidak ada niat untuk menjatuhkan itu. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Ini luar biasa. Yang jelas saya bisa bersilaturahim. Silaturahim ini juga bisa memperpanjang umur kita, bisa meluaskan rezeki kita, dalam artian insyaallah umur kita barokah, rezeki kita juga barokah. Jadi kalau antum umurnya nanti pengin barokah, rezekinya barokah, sering-sering bertemu seperti ini. Asal yang pertemuan karena Allah. Bertemu tidak ada niatan lain. Tafaqquh fid din. Bertemu, duduk, sama-sama kita mendalami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ngaji itu pun kalau bahasa Nabi insyaallah antum mendapatkan sakinah. Antum juga mendapatkan rahmah. Antum juga mendapatkan doanya malaikat. Dan di saat yang bersamaan juga Allah memproklamirkan dirinya, insyaallah semua dosa antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dua nikmat ini. Nikmat silaturahim sekaligus dikemas silaturahimnya dengan pengajian. Yang ketiga, tadi saya juga merenung, mungkin malam ini kita berada di Ghurrah Dzulhijjah. Di awal Dzulhijjah. Dzulhijjah ini mudah-mudahan ini juga bagian dari amal soleh kita. Kalau pas malam ini malam 1, insyaallah ini pengajian paling istimewa. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ay al-ayyamul usyur. Tidak ada hari, kata Nabi, di mana di saat kita beramal saleh yang paling dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai begitu seriusnya Nabi menyampaikan seperti itu, sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa ayyati ar-rajulu binafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalika. Ini hadis riwayat Jamaah ilal Bukhari. Riwayat Bukhari dan Jamaah kecuali Muslim. Kata Nabi, kecuali orang yang ketika jihad dengan hartanya dan dirinya dia tidak balik lagi, artinya syahid di situ. Tapi insyaallah kalau pas malam ini malam pertama bulan Dzulhijjah, insyaallah ini pengajian yang paling istimewa di mata Allah dibandingkan dengan pengajian-pengajian yang sudah kita lalui bersama. Ibnu Qayyim mengatakan
sedekah yang antum keluarkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itulah sedekah yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang lain di luar malam-malam atau hari-hari 10 malam bulan Dzulhijjah itu. Salat tahajud yang antum lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, malam ini, besok malam sampai malam 10, itulah tahajud yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan tahajud-tahajud yang lain. Antum salat duha di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu juga salat duha yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan salat duha di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hani'an lakum. Ini kabar gembira buat antum semua. Mumpung ini malam pertama. Kalau memang malam pertama, wallahu alam, nanti kita lihat pengumuman dari orang-orang di Timur Tengah sana. Tapi kalau ngikutin pemerintah kita, malam pertamanya besok malam. Ya, karena mustahil malam ini bisa dilihat karena di bawah 1 derajat. Makanya boleh jadi nanti lebaran haji akan ada dua salat Id. Ya, saya tidak akan masuk pada perbedaan ini. Ini babnya bab fikih jadi panjang. Antum cocok ngambil nanti lebarannya hari Rabu, monggo. Mau ngambil hari Kamis juga silahkan. Ya, tergantung dengan pemahaman dan keyakinan kita semua insyaallah. Tapi yang jelas di bulan Dzulhijjah ini antum juga berada di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan dalam 1 tahun ini kata Allah ada 12 bulan. Ya, fi kitabillah, dalam catatan Allah, di kitabnya Allah. Di saat Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 14 bulan yang dimuliakan. Apa kok ada 14? Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan itu? Sudah kita lalui bersama bulan Rajab. 2 bulan sebelum Ramadan. Kemudian Sya'ban tidak masuk, Ramadan pun juga tidak masuk Ashhurul Hurum. Syawal juga tidak masuk, baru masuk Dzulqa'dah. Yang malam ini mungkin malam terakhir atau mungkin malam ini malam pertama kita masuk bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram sudah menjadi konsensus dunia bahwa 3 bulan berturut-turut ini adalah 3 bulan yang tidak boleh ada perang. Tidak boleh ada perseteruan di antara kita. Tidak boleh ngamuan. Ya, harus akrab di antara kita. Tidak boleh ada gesekan hati di antara kita karena kita menjaga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita muliakan dengan amal saleh kita pula. Jamaah sekalian, tentu kita juga menyadari di bulan Dzulhijjah ini kita sedang menapaktilasi sejarah manusia besar. Abul Anbiya, Abu Tauhid, ayah para nabi, ayah penegak nilai-nilai tauhid. Satu potret yang menunjukkan tentang keikhlasan pada masing-masing penghuni rumah tangga itu. Siapa tidak kenal Ibrahim? Siapa tidak kenal pula dengan Hajar alaihissalam? Siapa pula tidak kenal dengan Ismail alaihissalam? 3 sosok yang kemudian diangkat dalam Al-Quran dengan kata-kata uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua, dalam Al-Quran Allah mengatakan pada sosok Ibrahim, tapi tidak cocok, tidak hanya pada Ibrahim, tidak hanya pada sosok Ibrahim, walladzina ma'ah, dan yang bersama dengan Ibrahim, uswatun hasanah. Antum perhatikan kata-kata uswatun hasanah dalam Al-Quran itu hanya disampaikan pada 2 manusia besar, Rasulullah yang kemudian kita kenal sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan yang kedua kepada Ibrahim ini. Bahkan di Ibrahim diulang sampai 2 kali dan diingatkan lagi Ibrahim dan keluarganya. Itu contoh teladan yang baik bagi kita. Saya juga diminta malam ini untuk berbicara sisi keikhlasan
dalam hidup ini yang sebenarnya antum tiap tahun diingatkan oleh Allah. Jadi kalau Ramadan itu Allah memformat antum secara individual, secara pribadi. La'allakum tattaqun. Secara pribadi. 2 bulan 10 hari setelah itu nanti Idul Adha diingatkan kembali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kesalehan pribadi itu enggak akan mampu menyelesaikan problem hidup kita. Kecuali semua kita saatnya kembali untuk menata keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kita. Makanya oleh Allah, lebarannya pun tidak terlalu lama Pak Ibu. Lebarannya cuma berapa? Beda 2 bulan 10 hari. Idealnya kan lebaran itu per setengah tahun ya. Pas. Ya setelah Idul Fitri, nunggu 6 bulan apa? Idul Adha. Tapi tidak terlalu lama itu. Langsung diingatkan oleh Allah, saatnya bagi kita untuk menata rumah tangga kita yang masing-masing mereka itu adalah sosok mukhlisin. Ibrahim laki-laki yang mukhlis, Abul Anbiya, Abul Tauhid, Hajar, Allahu Akbar. Ini saya jadi lama bicara ini ya akhi. Bicara Hajar khususnya buat ibu-ibu. Ini juga sosok perempuan yang ketulusannya, orientasi hidupnya hanya untuk Allah. Cintanya itu juga hanya untuk Allah. Jadi Ibrahim walaupun jadi contoh bagi kita bagaimana cintanya dia pada Ibrahim, tetap Ibrahim masih jadi nomor 2. Ismail yang putra kesayangannya yang ditunggu bersekian tahun untuk punya anak, kemudian harus dikorbankan. Inilah bukti keikhlasan. Ya akhil karim, jujur ikhlas ini yang kemudian hilang dalam kehidupan kita. Saya paling takut berbicara masalah ini. Saya kebetulan punya kajian Tazkiyatun Nufus di Surabaya itu. Saya dalami betul buku ini. Saya kaji betul rujukan-rujukan dari berbagai macam ulama-ulama terdahulu. Saya kumpulkan semua. Tapi ketika masuk pada bab yang satu ini, ada punya perasaan takut tersendiri. Ya, karena bicara ikhlas ini bicara hati. Bicara ikhlas yang tahu itu bukan orang lain. Bahkan malaikat pun juga tidak tahu kita ini ikhlas atau tidak. Saya ulangi lagi. Ikhlas ini yang bisa tahu hanya Allah dan kita sendiri secara pribadi. Makanya nanti banyak hadis-hadis kayak antum sekarang ini hadir di tempat ini, dari sekian banyak tempat, naik motor, naik len, naik mobil, datang ke sini, ini yang tahu malaikat mungkin mencatat apa adanya. 1 langkah ditulis oleh malaikat, diangkat derajat antum oleh Allah. Langkah berikutnya dosa-dosa antum akan dihapus. Itu malaikat mencatat begitu. Tapi yang apakah betul begitu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya pikir mungkin pernah disampaikan ya di sini tentang kisah 3 orang yang kemudian mati syahid. Kemudian orang yang alim, ulama, tidak hanya alim secara pribadi tapi mengajarkan pula pada orang lain. Kemudian qari Al-Quran. Kemudian orang yang suka bersedekah, berinfak. Ya Allah, tiba-tiba nanti pada hari kiamat 3-tiganya itu malaikat sudah menyiapkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ditunjukkan oleh malaikat bagi orang yang mati syahid nikmat surganya, pahalanya, darah yang mengalir, semua ditulis oleh malaikat. Ya. Kemudian fa'arafah, dan dia mengenal semua nikmat itu. Begitu dia mau melangkah masuk ke surga, dipersilakan oleh malaikat, Allah langsung turun mengintervensi masalah ini. Ini masalah niat, masalah ikhlas. Qala madza amilta fiha? Berkata Allah langsung kepada orang yang mati syahid, ini apa yang kau kerjakan di dunia ini? Qala qaltatu fika ya Rabb hatta ustushhidtu. Saya berperang karenamu ya Allah sampai aku mati syahid seperti ini. Apa kata Allah? Qala kadzabt, engkau dusta.
walakinnaka qatalta liyuqal anta syuja', ya. Tetapi engkau berperang, berjihad supaya dikatakan oleh teman-temanmu adalah seorang yang pemberani, pahlawan, ya, orang yang tegar. Faqad qila, dan omongan-omongan itu telah diucapkan dan kau senang dengan omongan-omongan itu walaupun mati. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian diperintah dan ditarik kepala orang itu, kemudian dimasukkan ke neraka. Di satu sisi ya akhil karim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau antum buka bab jihad di kitab Riyadhus Shalihin, luar biasa. Siapa tidak ingin mati syahid? Tak gampang ini ya akhi. Saya berbicara begini karena saya juga suka terlibat dalam amalia, termasuk juga amalia istisyhad seperti ini. Tapi yang tahu bagaimana isi hati ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Antum juga melihat saat ini saya bicara ikhlas, seakan-akan saya paling ikhlasnya orang. Tapi yang tahu bagaimana isi hati saya sebenarnya, saya pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong bab ini kalau antum masih belum beres ya akhil karim, capek antum. Dan bakal banyak masalah dalam kehidupan ini. Sampai kemudian juga diucapkan tentang orang yang summa, kata Nabi, didatangkan orang lagi menemui Allah Subhanahu wa taala dan malaikat menunjukkan ta'allamal ilma wa 'allama, yang belajar ilmunya Allah. Tidak hanya belajar tapi diajarkan lagi ilmunya Allah pada orang lain. Ya. Fa'arrafahu ni'amah. Ditunjukkan oleh malaikat nikmat-nikmat dia. Dia datang ke pengajian. Maaf ya muskilah ibu, enggak apa-apa ibu. Dia datang ke pengajian. Ya. Kemudian dia ngajarkan lagi. Ya macam saya ini, antum juga sama semua belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kembali. Hati-hati juga para qari. Saya kemarin sempat membriefing juga ya akhi ya di Surabaya sekarang lagi booming Pak. Asyul awakhir itu para imam-imam kita datangkan. Ya. Huffaz dari berbagai macam, saya datangkan 2 dari Saudi, 2 dari Sudan, 1 dari Holland, karena sekarang Belanda lagi musim panas, 5 tahun tidak ada sholat tarawih di sana, karena maghribnya itu 10:30, bahkan jam 11. Nanti salat sebentar, jam 1:30 atau jam 2 sudah subuh gitu. Jadi nggak ada salat tarawih selama 5 tahun ke depan, sehingga pulang ke sini orang Indonesia. Kemudian beberapa imam di Al-Falah saya kumpulkan semua, adab membaca Quran, hati-hati. Saya tahu suara antum luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian suara ini membuat antum punya niat yang lain. Wa qara al-Quran, dan orang yang baca Quran, ya, semua ditunjukkan pahalanya, tinggal melangkah ke surga. Allah turun juga pada waktu itu. Qala madza amilta fiha, apa yang kau kerjakan di dunia ini? Qala ta'allamtul ilma fika ya Rabb, aku belajar ilmumu karenamu ya Allah, wa 'allamtu, dan aku ajarkan kembali ilmumu itu. Hati-hati juga yang para ustadz calon-calon ustadz. Ya saya kebetulan di IKADI selalu saya sampaikan bab yang satu ini. Hati-hati ya akhi, ini kita kadang-kadang kejebak dengan popularitas. Dari panggung ke panggung, dari muhadharah ke muhadharah. Kadang kita lupa untuk menata hati kita, untuk apa sih kita menyampaikan ini semua? Apa sasarannya? Sudahkah kita menata hati kita? Setelah ini kita kadang-kadang berpikir kita dapat apa dalam bab-bab seperti ini. Dan antum kalau selesai ini ya akhi, dan tolong pula terutama juga yang pengajar Al-Quran, hati-hati, jangan sampai antum mengajar Quran punya orientasi dunia. Urusan rezeki fi Lauhil Mahfuz sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ini di Lauhil Mahfuz sebelum antum diturunkan ke dunia ini, 4 bulan di rahim ibu kita Allah sudah ngaplengkan rezeki kita sampai kita mati. Makanya kalau ada orang di dunia ini sampai menghalalkan segala cara, tidak mampu menata keikhlasannya dalam hidup ini manusia yang tidak tahu akan arti hidup. Ya. Dan subhanallah kalau antum tata hati ini, rezeki itu min haitsu la yahtasib datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, terlalu banyak contoh kalau saya menyampaikan bab-bab seperti ini.
Nah, ikhwatal iman, qala kata engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal anta alim. Tetapi engkau belajar ilmuku supaya kau dikatakan orang yang alim, ulama, kiai, ustadz, pakar di ilmunya, pakar hadis, pakar syariah, pakar fikih, pakar ini, pakar akidah, dan pakar-pakar yang lain. Akhirnya kita pandai berkelakar. Ya, pakar itu kan pandai berkelakar kata singkatannya, seperti itu. Sampai disingkat begitu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal anta qari'. Dan kau juga membaca Quran supaya katakan engkau orang yang bagus bacaannya. Faqad qila, diucapkan semua itu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Sama ya akhi. Diperintah orang itu, ditarik kepala orang itu, kemudian dilemparkan, nyemplung dulu Pak ke neraka juga. Karena adanya ketidaktulusan hati ini. Oke. Yang ketiga, hati-hati juga para muhsinin, ya, para munfiqin, para muzakki. Ini juga antum sedang mengelola dana umat seperti ini. Mudah-mudahan antum diberi pula keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, enggak, hati-hati ya akhi. Sebenarnya uang yang antum berikan itu adalah deposito kita di akhirat. Dan jangan antum bangga ketika antum memberikan pada orang bahwa itu adalah apa? Kita butuh apresiasi supaya kita dihargai sama orang. Ya. Walaupun ada hadis tahabu, berikan hadiah akan terjadi cinta. Ya, tapi kalau kita tulus, ikhlas karena Allah, bahwa memberi itu bukan untuk mendapatkan apresiasi dari orang. Ini yang kita minta, ini yang kita jaga. Rajulun a'tahu Allahu min asnafil mal. Allah berikan kepada orang ini berbagai macam kekayaan. Bisnis propertinya jalan, bisnis batakonya juga jalan. Apa lagi nih? Bisnis apotiknya juga jalan, bisnis mobilnya juga jalan. Apalagi kita ini kok apa, masyarakat kita ini, saya lihat jamaah di sini apa, bisnis materialnya juga jalan gitu. Dan tidak hanya jalan Pak, berinfak juga. Janda-janda tidak mampu kita perhatikan, keluarga yang tidak mampu kita bantu. Hati-hati, kita berbuat begitu untuk siapa? Fa'arrafahu ni'amah, ditunjukkan oleh Allah nikmat-nikmat infak dan sedekah yang dia keluarkan. Fa'arafaha, dan mengenal itu semua. Mau melangkah ke surga begitu banyak pahalanya. Apalagi teringat dengan ayat Allah, wala tahsabanna mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi lupa, fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jangan lupa itu. Di jalan Allah. Allah tahu betul Pak isi hati kita itu. Engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal anta sakhi. Supaya engkau dikatakan orang yang dermawan. Loman. Apa kata orang Madura, loman ya? Apa namanya? Suka, ya dermawan. Faqad qila, engkau senang dengan panggilan-panggilan itu. Kalau fulan orangnya ringan tangan, gampangan. Kita bangga Pak dengan panggilan itu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Sama ya akhi. Ujung-ujungnya ditarik pula, dimasukkan ke neraka. Ini adalah bentuk ketidakikhlasan dalam hidup ini. Ya akhi, yang paling menakutkan, ini yang saya takuti. Dan ini saya sampaikan di mana-mana bab ikhlas. Mungkin semua antum hafal dengan hadis yang satu-satunya hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun ada sahabat lain, cuma lebih terkenal ini hadis Umar, yaitu hadisun niyah. Al-Imam Nawawi dalam semua kitabnya selalu memuqaddimai setiap dia nulis hadis, nulis kitab, mulai dengan bab ikhlas ini. Babun niyah, babul ikhlas. Yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi, rawahu Syaikhan. Coba lihat ya akhi, saya baca
syarahnya Ibnu Daqiq Al-Aid. Ternyata hadis ini ada asbabul wurudnya. Ya. Dan asbabul wurudnya ini juga kenapa saya nggak nyambung, kenapa kok tidak disampaikan pula oleh banyak para ulama kita tentang bab ini. Dan saya paling takut ketika bahas masalah yang satu ini. Sampai hadis ini Pak saya letakkan di kamar saya sampai sekarang itu. Innamal a'malu binniyat. Biasa setiap keluar kamar saya selalu mengajar. Mau apa saya sekarang ini? Mau ngajar. Ngajar di mana saya ini? Untuk apa saya ngajar? Supaya kita terbiasa tata hati itu. Ya akhi, mengerikan hadis ini ya akhi. Ternyata memang hadis ini awalnya muncul ketika dari sekian puluh sahabat yang hijrah itu ada seorang sahabiah namanya Ummu Qais. Antum tahulah tentang asbabul wurudnya ini. Yang kebetulan Ummu Qais ini bertunangan dengan seorang pemuda. Ganteng juga pemudanya. Pengusaha juga pemudanya. Kemudian dia mengatakan pada Ummu Qais, karena Ummu Qais termasuk sahabiah yang memang sangat loyal kepada Nabi, cinta kepada agama ini. Suruh hijrah, mau hijrah pula. Buat apa saya tinggal di Mekah dalam kondisi kayak gini? Firaran lidiniha, karena mempertahankan agamanya. Apa yang terjadi? Dia mengatakan pemuda ini, ya Ummu Qais, wahai Ummu Qais, afara'aiti, bagaimana pendapatmu kalau kita nikah dulu? Rupanya si pemuda ini takut Pak, nanti Ummu Qais begitu nyampe di mana? Di Madinah bisa diambil orang Madinah. Kita nikah saja lah, mau diikat muslim jamaah sekalian gitu. Langsung Ummu Qais keluar ke aslinya jamaah sekalian, putus sampai sekarang. Selesai pertunangan kita. Hatta tuhajira ma'ana, sampai kau hijrah bersama kami. Fahajara rajulu, maka hijrahlah laki-laki ini, sampai dikenal dengan istilah muhajiru Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya akhi, kalau antum lihat dalam kisah itu, saya tertawa sendiri terkadang Pak, walaupun nanti ujung-ujungnya pada takut semua hentakan Nabi itu. Itu kata para sahabat, jujur kami terhibur adanya pemuda ini selama perjalanan dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Jadi hiburan Pak. Jadi bahan gojlokan apa? Bahan apa? Bahan ledekan gitu. Ente kalau ndak ada Ummu Qais ndak akan hijrah. Iya memang gitu ya. Pas lagi santai Pak, ya muhajir Ummu Qais. Naam datang gitu. Seneng. Dan dia juga tidak merasa apa? Tidak merasa apa namanya malu ndak? Karena memang cinta pada ibu ini. Siapa ndak cinta perempuan yang salehah ya akhi? Ayu lagi. Ya, sudah ayu. Binaan Nabi langsung, binaannya Nabi langsung, ndak main-main ya akhi. Komitmennya pada agama luar biasa gitu. Siapa? Ketika makan digoda lagi, apa Ummu Qais gitu. Iya. Pak, pokoknya jadi pembicaraan dan senang dia. Sampai tidak terasa perjalanan kami terasa apa? Cepat ke Madinah itu. Dengan adanya pemuda ini. Seminggu berikutnya ada yang mengatakan 8 hari setelah itu Nabi menyusul jamaah sekalian ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, di Madinah itu Nabi mendengar Pak kisah ini. Kalau saya jadi pemimpin ya akhi, saya jadi leader, mungkin saya mengapresiasi dulu ya. Masya Allah, terima kasih banyak, jazakumullahu khairah. Antum telah meninggalkan Mekah, meninggalkan pekerjaan antum, berpisah dengan keluarga karena cinta pada agama ini. Allah yang balas. Pasti begitu Pak, iya kan? Kalau saya begitu mungkin Pak. Urusan hatinya orang tidak tahu urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ada omongan begini jemaah sekalian, ini masalah serius. Masalah serius. Allahu Akbar. Nabi langsung mengumpulkan khusus orang-orang muhajirin. Khusus orang-orang muhajirin. Dikumpulkan oleh Nabi gitu. Para sahabat bingung, kenapa kok hanya kita saja? Dan wajah Nabi sudah berubah Pak. Nabi itu kalau ada sesuatu yang angkat serius berubah wajahnya. Ada yang mengatakan ihmarat wajhu. Memerah wajah Nabi. Ini masalah serius. Walaupun cuma satu orang Pak, dari 70 atau 80 orang yang kemudian terjadi penyimpangan keikhlasan, penyimpangan niat seperti itu. Kata Ibnu Daqiq, Nabi mengangkat tangannya tinggi begini jemaah sekalian. Allahumma ungkul annal waba, kata Nabi. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini gitu. Para sahabat bingung, wabah apa ini? Tahu wabah Pak? Wabah ini bakteri, virus, penyakit. Berdoa lagi nih, Allahumma ungkul annal waba, selamatkan kami dari wabah ini gitu.
Allahumma unqul anna al-wabah, selamatkan Nabi dari wabah ini. Kemudian Nabi menyampaikan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Saya merenung ya akhil karim tentang hadis ini. Jadi kalau ada satu komunitas, kemudian satu orang bermasalah, terjadi penyimpangan niat, berarti di tengah-tengah komunitas itu ada apa? Ada apa? Ada virus, ada penyakit. Lalu bagaimana kalau 2 orang yang tidak ikhlas ya? Hah? Bagaimana kalau 3 orang yang tidak ikhlas? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang tidak nyambung. Begitu dahsyatnya, begitu pentingnya bab yang satu ini ya, akhi. Saya di mana-mana ketika mengadakan pelatihan dai, pelatihan apa saja, termasuk sekolah yang saya bangun, saya dari awal dan muslimin yang bersama dengan saya, tolong ya akhi, tauhidul qulub, tauhidun niyah qabla kulli syai'. Qabla tauhidul kalimah wa qabla tauhidul amal wa qabla tauhidul harakah, saya bilang. Kesatuan niat, kesatuan hati di antara kita. Ini perlu. Satu saja niatnya di sini masuk bukan karena Allah, pasti ada masalah. Makanya antum lihat ya lembaga-lembaga manapun pula saat ini, coba lihat Pak, begitu besar, apa yang terjadi? Pecah, perang, sampai ke pengadilan terkadang. Tidak perlulah saya sebutkan ya. Kalau sekolah udah terlalu banyak Pak. Kalau awal-awal mendirikan sekolah, Masya Allah, begitu sekolahnya sudah menghasilkan kue, dan kuenya enak, kemudian pembagian kuenya tidak sama, ya, padahal juga yayasan juga beristihad, dengan istihad juga sesuai dengan apa yang dia lihat, itu muncul kasak kusuk ya. Iya apa tidak? Antum lihat di mana-mana. Hati-hati juga di sini. Ini yayasan apa? Yayasan Al-Iman ya. Yayasan Al-Iman, hati-hati. Pengurus-pengurusnya, bendaharanya, sekretarisnya, seksi dakwahnya, biasakan antum duduk, bahkan kalau bisa sebelum antum rapat, muqaddimah dengan Quran dulu, biar hati kita sama. Saya sekarang mewajibkan Pak rapat di sekolah tinggi saya, setiap rapat baca Quran. Siapa tahu hidayah Allah masuk kepada kita untuk kemudian tata hati bersama-sama gitu. Kalau enggak ya akhi, capek kita ini. Dan ini sebenarnya bukan hanya institusi Pak, hatta rumah tangga, keluarga. Kita sebagai suami tidak ikhlas Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nuntut terus sama istri. Istri juga tidak ikhlas pada suami. Apa yang terjadi? Perang ya akhi. Kemudian antum juga tidak ikhlas pada anak. Anak juga tidak ikhlas pada orang tua. Apa yang terjadi? Kacau. Hati ini antum mainkan terus. Tanyakan terus pada diri antum. Ya apa aku ini? Karena Allah atau karena siapa? Gitu. Makanya sampai Imam Syafi'i rahmatullah alaih memuqaddimai yang kemudian mensakralkan bagi kita dalam doa iftitahnya itu apa? Inna salati apa? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ujungnya di situ Pak ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul minal muslimin. Umum kayak gitu ya. Wa ana awwalu minal muslimin. Kalau redaksinya kan begitu ya. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Kenapa kok awal? Padahal sebelum kita kan banyak Pak orang yang sudah masuk mengakui keimanannya, supaya kita punya tekad yang sama. Siap menerima perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Berada di garis terdepan bahwa apa yang saya kerjakan, hidupku, matiku, salatku dan ibadahku untuk Allah. Antum juga bekerja untuk Allah. Saya tidak bisa bayangkan ya ketika antum keluar dari rumah, Allahu Akbar, subuhnya antum tepat waktu di masjid. Ini buat yang kaum laki-laki ya. Saya kok tidak yakin ya kalau antum subuhnya tidak di masjid, kita bicara ikhlas akan tuntas ini ya. Itu ukurannya sudah. Ya. Untuk melihat sebenarnya untuk melihat keikhlasan kita sebenarnya, lihat bagaimana
sikap antum terhadap Allah di salat subuh. Udah itu Pak. Ya, untuk melihat siapa kita sebenarnya, hati kita lurus atau tidak, lihat sikap antum di salat subuh. Kalau antum salat subuh di masjid, antum minal mukhlisin. Saya yakin itu. Walaupun nanti ada ganjalan-ganjalan, cuma tetap antum akan dalam penjagaan Allah itu. Karena kata Nabi, man shalla subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Kalau orang salat subuh berjamaah di masjid, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam zimmahnya Allah. Tapi kalau subuhnya di rumah, ini menunjukkan antum tidak serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi keikhlasan yang harus antum tata dalam hidup ini. Orang ikhlas, tidak ada kamusnya tidak bisa baca Quran. Orang ikhlas, aib betul satu hari tidak baca Quran. Ini musibah. Gimana antum? Ya, bisa kemudian bisa merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan orang lain ketika antum terputus dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Susah. Bagaimana suara antum, omongan antum akan didengar oleh anak-anak antum sementara antum tidak pernah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Nggak nyambung ya. Orang ikhlas ada konsekuensinya. Orang ikhlas itu respon terhadap ayat-ayat Allah, respon terhadap salat berjamaah di masjid buat kaum laki-laki. Tidak ada dispensasi ya. Saya jujur kalau bab kayak ini dengan teman-teman salafi, saya lebih cocok. Ya walaupun mereka agak kasar ya dalam mensikapinya, tapi buat kita seharusnya ini kalau kita mau menata hati sebenarnya jangan main-main dengan salat berjamaah di masjid. Mobil khusus isya dan subuh. Diperketat lagi subuhnya di masjid. Antum dalam zimmahnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Ya akhil karim rahimakumullah. Kalau antum sudah ikhlas, Allahu akbar. Jelas amalan antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah modal tuh, Pak. Modal. Apresiasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Antum keluar rumah setelah salat subuhnya di masjid, duduk sama istri, makan bersama, Allahu akbar, sarapan bersama. Sebelum keluar istri juga cium tangan dengan kita dan mendoakan kita. Ini kan bentuk-bentuk ketulusan, Mbak, keikhlasan dalam rumah tangga. Ya. Terus kemudian antum berangkat bismillahi, ada sandaran kepada siapa? Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Ya Allah, itu malaikat Pak mendoakan antum itu sampai antum nyampe ke kantor, nyampe ke pekerjaan antum, sampai antum pulang lagi. Langkah-langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu, bahkan surga kita juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau antum sudah ikhlas ya akhi bekerja ini merasa bahwa ini pekerjaan saya sedang menghidupkan roda ekonomi umat. Senyum sama zabain antum. Apa zabain ini sama apa? Sama langganan antum. Care. Tidak ada kamusnya kemudian kita ada ketersinggungan dia. Kenapa ikhlas? Ada ketulusan. Ya. Ini amal kita di dunia pun dijaga oleh Allah, apalagi di akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullaha apa? Apa? Mukhlisin. Setelah itu apa? Mohon maaf, lahuddinnya nomor 2 ya akhi. Tidak lahuddina mukhlisin, enggak. Mukhlisin baru setelah itu lahuddina hunafa. Antum kalau tidak ada ikhlas, walaupun sebaik apapun pula lahuddinnya ini sudah berpedoman dengan nilai-nilai agama, berpegang teguh dengan benar, tapi hati kita bermasalah, Allah ini main-main denganku kata Allah Subhanahu wa taala. Ada pula Pak orang ikhlas tapi tidak lahuddin. Ini bikin syariat sendiri orang ini. Allah juga tersinggung. Ya. Jadi antum juga tanyakan dua-duanya sama-sama, jangan sampai dipisahkan. Cuma nomor pertama mukhlisin lahud. Baru setelah itu lahuddin. Oke. Yang kedua ya akhil karim, orang kalau sudah ikhlas, antum terbebas dari gangguan setan. Orang kalau ikhlas tidak ada kamusnya kesurupan. Tidak perlu tukang ruqyah lagi antum nanti itu. Karena antum jadi peruqyah ulang semua. Orang ikhlas dia telah meruqyah hatinya sendiri. Orang ikhlas ditakutin sama jin dan setan. Sekarang kan ini banyak Pak ngaji tapi kesurupan.
tahu-tahu kejam, tahu-tahu saya paling ini Pak, paling antum lihatlah, saya di Surabaya tidak pernah menangani, walaupun yang pertama kali memunculkan ruqyah di Jawa Timur itu saya jamaah sekalian dengan Ustaz Agung Cahyadi, namanya Ustaz Agung. Tapi setelah itu saya lepas, hanya mengenalkan saya kan ada nilai dakwahnya Pak. Tapi banyak orang datang yang meminta berobat. Saya ini bukan dukun, saya bilang. Saya bukan peruqyah. Kadang-kadang jinnya nakal Pak. Pas di depan saya kumat, supaya saya menangani satu orang Pak. Pengajian yang nunggu ratusan orang ditinggal. Pas pengajian ada saja orang yang kayak gitu Pak. Coba. Wah subhanallah, setiap saya pegang langsung apa? Langsung menggeliat gitu. Supaya saya tidak ke pengajian. Jinnya pinter Pak. Keluar juga nanti. Tapi nanti kumat ada lagi. Masya Allah. Oh saya bilang. Kata Nabi, Sotuk wa huwa abul kadhub. Memang jin ini Pak kadang-kadang benar, tapi rajanya dusta. Kalau orang ikhlas, tidak ada kamusnya akan bermain-main dengan dunia kayak gitu jamaah sekalian. Antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kata Allah dalam Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu ya Allah aku tidak bisa menggodanya lagi. Adzan ya, terakhir. Yang terakhir saya lihat banyak anak muda ini ya akhi. Anak muda biasanya gangguannya apa? Apa gangguannya? Lawan jenis. Iya apa tidak? Jangankan antum, ustadznya pun, saya pun juga begitu ya akhi. Nggak kuat juga ngelihat-lihat lirikan-lirikan siapa? Loh, manusiawi, lumrah. Kalau laki-laki ini kata Imam Syafi'i, hatta umur 80 tahun, Pak, sampean sakit keras, malaikat maut datang, besok mau dicabut nyawa mulu gitu. Terus ada pelayan cantik, kita masih connect loh itu. Itu laki-laki. Tinggal kita bisa menata hati Pak. Hanya orang yang hatinya ikhlas Pak yang takut menjaga bab-bab seperti itu. Orang kalau ikhlas tidak akan berbenturan dengan lawan jenis. Apalagi zina, perselingkuhan, masuk ke website tertentu, ke situs-situs tertentu, na'udzubillah. Saya takut bicara begini ya akhi. Saya takut. Aduh, sekarang kita nggak membentur dibentur, nggak mencari dicari, ya. Kita tidak senyum, orang senyum sama kita. Dan senyuman orang fulana-fulani Pak lebih ayu daripada senyuman istri kita sendiri masalahnya. Ini akan bisa diantisipasi kalau antum menjaga hati antum. Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Al-Quran. Pernah dengar kisah Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha? Ya. Ini Yusuf ini ya akhi sebuah kisah mimpi. Diawali dengan mimpi ya. Kemudian mimpi itu menjadi kenyataan di akhir kehidupannya itu ya. Kalau antum bedah itu makanya sampai ahsanul qasas ya dinamakan kisah paling apa? Paling ahsan, menakjubkan. Makanya antum kaji itu Masya Allah. Sampai kemudian dia jadi budak, diangkat jadi pemimpin, kemudian jadi apa? Jadi menteri, jadi penguasa. Allahu Akbar, dan mengangkat kembali saudaranya yang zalim kepada dunia ini, Masya Allah, dari penjara ke kerajaan, kemana? Ke istana ya. Nah salah satunya itu ada kisah asmara di situ. Ya laqad hammat bihi, wa hamma biha. Memang kalau tarikan ini Pak pasti perempuan duluan ya. Hammat bihi. Allah tidak makan laqad hamma biha wa hammat bihi, laqad hammat dulu bihi, baru kemudian hamma biha. Ya kan? Itu laki-laki ya akhi. Jadi makanya ibu-ibu, tabiat laki-laki itu ngeras Bu. Jangan dibuat ngeras kita ini. Lo betul itu. Antum yang punya istri, tolong hati-hati jaga aurat istri antum. Jangan menganggap enteng loh ini masalah ini. Jangan membuat nanti orang kemudian menikmati istri antum. Antum punya dosa juga. Kalau antum mendiamkan bab-bab seperti ini. Apa kata Allah? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a. Innahu min ibadinal mukhlasin. Allahu Akbar. Begitulah kami selamatkan Nabi Allah Yusuf ini kata Allah dari su' wal fahsya, dari keburukan dan kekejian. Fahsya semua menyepakati zina. Loh ya apa ya akhi? Istri pejabat jangan tanya parfumnya ya akhi. Jangan tanya bagaimana bersoleknya. Itu bukan di Miracle lagi akhi, bukan di Jayanata, bukan di Natasha, bukan. Kelas sudah ini akhi.
Antum mendekat saja wanginya langsung menghayal kemana-mana antum itu. Zulaiha ya, gak main-main, istri pejabat, berdua, satu kamar. Begitulah Allah sengaja menyelamatkan siapa? Yusuf ini dari su' dan fahsya ini dan kekejian ini, perselingkuhan ini. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia termasuk hambaku yang ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas ya tidak mudah dirayu oleh harim. Pegang omongan saya ini, akhi. Loh, saya bicara begini bukan tidak ada gangguan banyak. Loh, saya masih 51 ya, akhi. Setengah abad lebih 1 tahun, masih connect, nyambung. Connect ya, akhi. Tinggal kita bisa nggak nata hati ini. Nah kalau antum, makanya nanti konsekuensi ikhlas itu antum jaga ya, akhi. Orang ikhlas itu pasti tahajud. Sebab orang kalau udah tahajud menunjukkan ketulusan dia, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu kalau satu tidak baca Quran ada yang kurang dalam hidupnya itu. Nyambung menurut saya gitu. Orang ikhlas itu pasti salatnya tepat waktu di masjid. Orang ikhlas itu kalau berinfak bersedekah tidak mau tahu orang. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Kalau bahasa Nabi, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Karena takut. Nah, ini bab-bab seperti ini antum jaga, antum belum mujahadah memang dalam bab ini. Saya faham manusia ini memang ada hubbul madah, hubbul thana. Termasuk yang berbicara ya, akhi. Loh, saya bisa bicara begini karena ini masalah jam terbang saja, kayak Ustaz Fauzi, masalah jam terbang Ustaz Yunus, masalah jam terbang saja. Awal-awal ya, akhi, waduh. Tapi ya tak apa-apa, kita perangi istighfar yang banyak terus kembali, istighfar yang banyak. Munajat pada Allah. Kadang kita perlu menangis diri, kadang-kadang kita menipu sendiri, Pak. Ya. Habis ceramah, ya apa ceramahku tadi? Pengen tahu, Pak. Ada orang mengapresiasi. Antum bisa ketika diapresiasi sama orang, antum istighfar, astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu bagaimana isi hati saya gitu. Ketika ada antum muji-muji orang, dipuji-puji sama orang, ya Allah, orang ini tidak tahu bagaimana isi hati saya. Ketika antum sudah bisa bangun masjid, ya, bisa nyekolahkan anaknya orang lain, tolong tutup, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Kalau perlu tangan kiri kita tidak tahu, Pak, apa yang diperbuat oleh apalagi tangannya orang lain gitu. Nah, ini bentuk-bentuk ikhlas yang harus antum jaga. Nah, kalau ini ada ya akhil karim, al-ikhlas asasun najah. Sukses hidup antum. Sukses di dunia karena antum dihargai sama orang lain, diapresiasi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun sudah jelas, Pak. Nanti amal-amal antum semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat pun juga mendoakan kita dengan ketulusan ini. Dan yang paling penting juga bab-bab moral di lapangan antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam juga saya berbicara karena ada acara lain, Pak, di tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga antum masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Bagi yang berkenan berkorban, ayo berkorban, tunjukkan tadhiyah antum, ketulusan antum pula. Ya. Nah, ini juga kesempatan bagi kita. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaulah ada kemudian ketidaktulusan dalam hidup ini di masa-masa yang lalu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling takut ini ya, akhi, riya ya. Apa riya ini ya? Ya, masih ada pingin beramal, pingin dilihat sama orang, pingin diapresiasi sama orang. Sudahlah. Itu karakter manusia, tabiat manusia. Sampai kata Nabi, yang paling aku takuti pada kalian itu penyakit yang satu ini gitu. Lebih kecil dari semut hitam ya, berada di batu hitam besar di tempat yang gelap. Ayo, bisa lihat tidak, Pak? Begitu samarnya gitu. Sampai kata para sahabat, ya Rasulullah, ma kunna nasbir, kalau begitu kami tidak sabar ya Rasulullah. Bagaimana? Kita punya hati, kita punya keinginan. Kata Nabi, qulu jami'an, katakan semua, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu dalam kumpulan doa maksurat itu ada ya akhi.
Antum baca doa itu minimal setiap hari 3 kali. Ketika baca itu antum ingat ya akhi. Apa yang saya perbuat yang kadang-kadang masih perlu diapresiasi sama orang. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma ya qadhiyal hajat iqdi hajatina jami'an. Allahumma ya muyassiril umur yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.